Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Aluk Todolo, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar upacara pemakaman yang besar. Rambu Solo adalah upacara kematian yang dilakukan oleh seluruh lapisan sosial masyarakat Toraja. Secara harafiah, Rambu Solo berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan atau asap untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Persyaratan Rambu Solo. Untuk melaksanakan upacara pemakaman Rambu Solo, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga almarhum atau almarhumah. Salah satunya hewan kurban berupa kerbau dan babi. Bagi masyarakat Toraja, kerbau adalah hewan suci yang dapat menghantarkan arwah ke Puya atau surga. Kerbau yang dikorbankan pun tidaklah sembarang, melainkan tedong bonga atau kerbau bule atau belang yang juga dikenal sebagai kerbau lumpur. Sesuai namanya, kerbau ini punya warna kulit belang atau kata lainnya adalah albino. Harga satu ekor kerbau berkisar puluhan juta, tapi ada pula kerbau yang harganya mencapai ratusan juta bahkan sampai miliaran. Adapun jumlah hewan yang dikurbankan tergantung pada strata sosial keluarga yang ditinggalkan. Semakin tinggi strata sosialnya, semakin banyak jumlah kurbannya. Misalnya, untuk strata sosial menengah, kerbau dan babi yang dibutuhkan berkisar antara 8-10 ekor kerbau dan 30-50 ekor babi. Sementara kalangan bangsawan bisa mencapai 24 ekor sampai 100-an ekor ke atas.
Dalam masyarakat Toraja, kerbau itu punya nilai istimewa. Martabat kerbau melebihi babi. Jika kerbau hitam atau biasa disebut balian dianggap biasa saja, kerbau belang dengan warna dasar putih punya nilai jual lebih. Tapi kerbau dengan warna putih polos itu justru tidak bernilai di Toraja. Jika di sebagian belahan Nusantara, kerbau hanya dipandang sebagai hewan ternak dan seringkali ditemukan berkubang lumpur di sawah. Tetapi tidak demikian halnya dengan kerbau yang ditemukan di sekitar kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja. Bagi mereka, kerbau memiliki posisi istimewa dan menjadi salah satu simbol prestise dan kemakmuran. Dalam upacara adat Toraja, seperti Rambu Solo, kerbau memegang peranan sebagai peranti utama. Kerbau digunakan sebagai alat pertukaran sosial dalam upacara tersebut. Jumlah kerbau yang dikorbankan menjadi salah satu tolak ukur kekayaan atau kesuksesan anggota keluarga yang sedang menggelar upacara. Bentuk fisik kerbau yang oleh masyarakat Toraja disebut tedong itu berbeda dengan yang banyak ditemukan di tempat lainnya. Kerbau Toraja rata-rata berbadan kekar dan beberapa di antaranya memiliki kulit belang serta tanduk memanjang. Dengan berbagai keistimewaan tersebut, tidak heran jika harga seekor kerbau yang kondisi fisiknya dinilai sempurna oleh masyarakat Toraja dapat mencapai harga ratusan juta per ekor. Agar tubuh kerbau menjadi kekar dan kuat, susu dan belasan butir telur ayam menjadi santapannya sehari-hari. Kekuatan dan postur tubuhnya akan sangat berpengaruh pada nilai jual serta daya tempur kerbau di arena adu kerbau. Toraja memiliki kebudayaan khas yang berhubungan dengan kerbau. Kepercayaan dan kebudayaan itu telah diwariskan secara turun-menurun. Kerbau yang dimaksud adalah kerbau belang atau tedong bonga. Bagi masyarakat Toraja meyakini kerbau adalah kendaraan bagi arwah menuju puya atau dunia akhirat.
Kerbau pun memiliki kedudukan unik bagi masyarakat Toraja. Kerbau diternakan dan sebagai alat pembajak sawah, sekaligus dianggap hewan sakral dan simbol status sosial. Hal menarik dalam ritual ini adalah jenis kerbau yang dikorbankan ternyata memiliki kasta beragam, antara lain Tedong Bonga, Tedong Pudu, Tedong Sambao, dan lain-lain. Tedong Bonga adalah kerbau dengan kasta tertinggi. Dinamai Bonga karena memiliki belang di sekujur tubuh. Tedong Bonga ini memiliki beberapa jenis, didasarkan jenis dan belang berada. Ada Bonga Sangadaran, yaitu kerbau belang bagian mulut didominasi warna hitam. Ada juga Bonga Randandali, jika warna alis mata hitam. Juga Bonga Lotong Boko jika memiliki warna hitam di bagian punggung. Tedong Bonga dengan nilai tertinggi adalah Tedong Saleko atau kerbau belang terbaik. Kulit didominasi warna putih pucat dengan bercak atau belang hitam di sekujur tubuh. Tedong Saleko inilah merupakan kerbau harga termahal, dari ratusan juta hingga mencapai miliaran rupiah. Harga sangat tergantung kondisi kerbau itu, yaitu dari belang, panjang tanduk, tanda khusus di tubuh, hingga panjang ekor. Makin besar tanduk, makin panjang ekor. Jika lokasi belang di tempat persyaratan, makin mahal. Ada juga Tedong Pudu, ciri berwarna hitam dan fisik kuat. Kerbau ini biasa sebagai kerbau aduan di akhir acara Rambu Solo. Kasta kerbau lain Tedong Sambao, yaitu kerbau kasta terendah. Kerbau ini berwarna kulit abu-abu atau coklat, hampir menyerupai kulit sapi. Inilah jenis kerbau paling banyak disembeli saat upacara Rambu Solo. Secara garis besar, kerbau dalam tatanan kehidupan masyarakat Toraja mempunyai 3 nilai utama, yaitu nilai filosofi, nilai material, dan nilai mana. Nilai filosofi, di mana Tedong dalam pelaksanaan Rambu Solo melambangkan kerja keras masyarakat Toraja dan juga sebagai kendaraan ke Puya atau akhirat oleh orang yang meninggal. Nilai material, di mana kerbau dijadikan sebagai persembahan dalam upacara adat Rambu Solo, sebagai suatu alat ukuran perhitungan nilai tanah, dan pembayaran atau kapak, rampanan kapak. Nilai mana, di mana kerbau dijadikan suatu tolak ukur penilaian pembagian kekuasaan dan warisan lainnya seperti tanah, perhiasan, dan lainnya.
Kerbau sebagai hewan korban utama di samping babi dalam pelaksanaan upacara adat Rambu Solo, yang mana ukuran badan, ukuran tanduk, warna mata badan dan tanduk serta umur kerbau sebagai patokan besar upacara adat tersebut, dan yang terakhir sebagai penilaian kasta atau biasa disebut tanak.